Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini adik-adik yang ada di rumah? Puji Tuhan, semoga kita sehat-sehat selalu dan diberkati Tuhan. Adik-adik, apakah adik-adik di rumah sudah siap untuk IMPA pada pagi hari ini? Oke, sudah siap? Alkitabnya sudah siap? Oke, mari kita mulai ibadah kita. Sebelumnya kita mengisi puji-pujian satu lagu, yaitu Yesus satu-satunya. Bunda dan adik Cynthia dan Melody mengundang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mengisi satu pujian. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita akan tetap berdiri ya adik-adik. Kita masuk di dalam Mats Pelkat PA. Sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Dengan semangat mengabdi, Kita satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan alam. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tetap berdiri ya adik-adik. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 127. Haleluya, haleluya.
kita akan masuk di dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh adik Cynthia. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur karena hari ini kami bisa kembali beribadah kepadamu. Ampuni kesalahan kami apabila kami sebagai anak-anak-Mu sering melawan kehendak-Mu dan tidak menaati orang tua kami. Berkatilah kiranya ibadah kami ini dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita masuk di dalam Mazmur Pujian. Ambil Alkitabnya, kita akan masuk di dalam Mazmur. Mazmur 100, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Yang Bunda akan membaca ayatnya yang tercetak di luar dan adik-adik yang tercetak di dalam. Kita mulai. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebelum kita menyambut firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 90. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita masuk di dalam pelayanan firman yang dipimpin oleh Bunda siapa ya? Bunda Indah dari sektor pelayanan 7. Selamat pagi. Nah, bertemu lagi dengan Bunda Indah untuk membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bunda tidak sendirian, Bunda ditemani oleh teman kita yaitu Melody dari sektor pelayanan 7 untuk membacakan firman Tuhan, membacakan Alkitabnya. Oke, sebelum pembacaan Alkitab, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menyertai sepanjang malam tadi sehingga kami boleh bangun di hari yang baru. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapilah hamba yang akan mewartakan firman-Mu. Datanglah ya Tuhan karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab akan dibacakan oleh teman kita Melody. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari kitab Efesus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Salam. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab
Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Haleluya. 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 Nah, selamat pagi buat anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Bunda mau bercerita tentang dari pembacaan Alkitab yang barusan dibacakan oleh teman kita Melody. Dari Efesus 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Diberi judul, Tuhan telah memilihku. Bunda mau menceritakan tentang Rasul Tuhan. Siapa itu Rasul Tuhan? Pada pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Nah, Rasul Tuhan yang akan Bunda ceritakan yaitu Rasul Paulus. Siapa itu Rasul Paulus, Bunda? Ada yang tahu di rumah, khususnya untuk anak kelas 1, 2, 3? Siapa itu Rasul Paulus? Iya, dulunya bernama Saulus. Siapa Saulus, Bunda? Saulus dulu sebelum bertobat, itu dia adalah orang yang sangat jahat, orang yang tidak taat kepada Tuhan, orang yang selalu berbuat dosa. Tapi karena kasih Tuhan, karena kuasa Tuhan, Saulus dijadikan Rasul Paulus. Ini adalah gambar dari Rasul Paulus yang sudah diubahkan oleh Tuhan, yang sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Nah, tugasnya apa Rasul Paulus? Dia bertugas untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, ini Rasul Paulus itu adalah rasul yang hebat sekali. Dia dimampukan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada kita semua, terutama di kota Efesus pada waktu itu. Di situ banyak sekali yang percaya kepada Tuhan. Artinya dari Rasul Paulus itu banyak diubahkan orang-orangnya yang berada di kota Efesus pada waktu itu. Banyak yang percaya kepada Tuhan karena pemberitaan firman Tuhan yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Nah, Paulus juga di saat memberitakan firman Tuhan itu tidak mulus, tidak baik-baik saja. Banyak sekali rintangan, banyak sekali hadangan. Pokoknya banyak sekali yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus tidak gentar, Rasul Paulus tidak takut. Rasul Paulus tahu Tuhan sedang menyertai, Tuhan akan menyertai dimanapun Rasul Paulus itu berada. Tuhan akan sertai karena Tuhan sudah memilih Rasul Paulus untuk menjadi rasulnya, untuk memberitakan firman Tuhan kepada kita semua, kepada warga atau jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu. Nah, karena Tuhan sudah memilih Rasul Paulus sangat bersyukur, sangat berterima kasih karena pada waktu itu Rasul Paulus selalu disertai oleh Tuhan. Tuhan juga sudah memilih kita semua untuk menjadi anak-anaknya. Nah, ini Bunda mau tunjukkan lagi gambarnya. Bukan cuma Rasul Paulus yang dipilih Tuhan, kita semua sudah dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Yaitu ada ayah, ada ibu, ada kakek dan nenek, ada kakak dan adik, juga teman-teman kita. Ya kan, ini ada perempuan, ada laki-laki, ini gambarnya. Nah, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Jadi, kalau kita sudah dipilih Tuhan, kita harus bersyukur. Kalau kita, bagaimana Bunda
kalau tandanya kita sudah dipilih Tuhan, gampang sekali. Kalau kita berada di sekolah minggu, ada bundanya atau kakak layan yang menyuruh adik-adik atau anak-anak untuk berdoa, untuk membaca Alkitab. Nah, itu tandanya kalau kalian sudah dipilih Tuhan. Tidak boleh takut, tidak boleh malu, karena pasti kalau Tuhan sudah memilih anak-anak, pasti akan disertai Tuhan. Contohnya seperti Bunda sudah berdiri di sini, Tuhan sudah dipilih Bunda sudah dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan firman. Tuhan berdoa sebelum memberitakan firman. Tuhan sertailah. Jadi Tuhan akan menyertai, akan membantu Tuhan untuk memberitakan firman kepada anak-anak di rumah. Jadi kalau di sekolah juga seperti itu. Kalau sudah dipilih menjadi ketua kelas, harus mau. Menjadi ketua regu, harus mau. Ya, tidak boleh, aku tidak mau, aku tidak mampu. Kalau sudah dipilih Tuhan, Tuhan akan memampukan anak-anak yang sudah dipilihnya. Nah, jadi jika kita sudah dipilih untuk menjadi anak-anak Allah, kita harus bersyukur. Bagaimana caranya Bunda bersyukur dengan dipilihnya kita? Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Contohnya, Bunda akan tunjukkan lagi. Ini. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipilih, maka Tuhan akan menyertai kita semua. Dan cara kita bersyukur seperti apa? Mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Terus rajin membaca Alkitab. Tidak usah terlalu lama-lama membaca Alkitab. Sebentar aja, sekedar oh ya, sekarang aku membaca Alkitab pembacaan ini. Besok ini, sedikit-sedikit aja, tidak usah terlalu banyak. Ya, biar kalian paham apa isi firman Tuhan tersebut. Terus berdoa. Pasti anak-anak yang di rumah sering berdoa. Bangun tidur kita berdoa, kita bersyukur sudah disertai sepanjang malam. Mau sekolah kita berdoa. Mau makan kita berdoa. Mau melakukan kegiatan apapun kita berdoa. Mau tidur malam kita berdoa. Jadi usahakan buat anak-anak di rumah sering-seringlah berdoa. Minta kepada Tuhan agar disertai dalam kegiatan kita sepanjang hari ini. Habis itu memuji Tuhan. Nah, memuji Tuhan itu sering-seringlah untuk bernyanyi, seperti kita di saat sekolah minggu kita menyanyi, ataupun di rumah mau ngapain silakan untuk bernyanyi yang kalian tahu aja. Nah, itulah bentuk bersyukur kita kepada Tuhan. Buat anak-anak, untuk anak-anak TK, pra-TK, anak kecil. Nah, kan seneng-senengnya itu bernyanyi itu. Bernyanyilah untuk memuji Tuhan. Nah, itulah sekedar dari pembacaan pada pagi hari ini, agar Tuhan senang, agar Tuhan tetap dimuliakan oleh kita. Itulah bentuk syukur kita kepada Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan kemampuan dan kekuatan untuk anak-anak yang melakukannya. Amin. Nah, waktunya aktivitas. Bunda akan memberikan aktivitas buat anak-anak di rumah. Untuk TK dan pra-TK, ini ada mahkota. Tulisannya, Tuhan telah memilihku menjadi anaknya. Nah, ini untuk anak TK dan pra-TK, silakan diwarnai sebagus mungkin. Nanti setelah diwarnain, difoto, dikirim ke Bunda Layan sektor masing-masing. Ini untuk TK dan pra-TK, ya. Oke, untuk anak kecil, di sini anak kecil, aku mau melayani Tuhan dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ini adalah janji. Jadi ditulis di sini janjinya apa saja. Ya, aku mau melayani. Jadi janjinya apa kepada Tuhan agar anak-anak di rumah bisa melayani dengan baik, dengan tulus sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat beraktivitas. Terima kasih.
untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi kidung ceria, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya, dialah pokok yang benar, kita leratinya. Kita akan berdoa syafaat, lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan, sehingga Tuhan sudah boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak pada pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa pada pagi hari ini. Jadikanlah kami, anak-anak kami menjadi pemimpin yang hebat seperti Rasul Paulus. Tuhan, berkati anak-anak layan kami, jadikanlah mereka anak-anak yang hebat, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak yang dengar-dengaran pada orang tua. Dimanapun mereka berada, berikan yang terbaik, berikannya hikmat, dan berkatilah para orang tua ya Bapak. Kami juga berdoa buat para pelayan atau bunda-bunda dan kakak layan. Berkati kami agar apa yang kami lakukan sebagai pelayan bisa dikerjakan sesuai kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah para pelayan-pelayan di gereja GPIB Maranatha Balikpapan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, terutama kota Balikpapan. Berkatilah agar para pemimpin-pemimpinnya bisa melakukan tugasnya dengan baik ya Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa sempurna. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk di dalam pengucapan syukur. Sekarang saatnya kita menyampaikan persembahan syukur kepada Allah sebagai wujud ungkapan kasih atas berkat dan penyertaan Allah akan kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus memberkati persembahan. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 356, Kubri Persembahan. Sambil syukur Yesus
mari kita bangkit berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pergilah dan beritakanlah Injil melalui kehidupan anak-anak sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah anak-anak dengar. Mari kita berdiri, kita menyanyi kidung ceria dari KC 265, Yesus berpesan. Berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Ada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Mari kita terima berkat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Teduh. Terima kasih buat ibadah pagi hari ini. Bunda Indah dari sektor pelayanan 7, Bunda Yuspin dari sektor pelayanan 1, Melody dari sektor pelayanan 7, Cynthia dari sektor pelayanan 10. mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.